ngomong bola kan nggak pernah era kemarin karena ya itu ada penguasaan terhadap media sosial. Contoh Penguasaan terhadap media sosial, yes, bukan lapangan. yes, ada tim lah, nggak kosong-kosong amat, nggak polos-polos amat. Sudut pandang saya sebagai pengamat, at all cost akan diambil. Tapi saya mau supporter belajar dewasa, gitu loh. Dewasa dalam menilai segala sesuatu. Dewasa, supporter, dan medsos. Yes. Oke. Tapi salah satu pendewasaan supporter itu juga Dan medsos tadi. dari komentar-komentar seperti Bung Toel juga. Ya, ya. Salah satu pendewasaan. Maksudnya kan komentar ayam goreng atau apa? Kita nggak tahu. Macam-macam ada. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan, Timnas Indonesia sebentar lagi akan terbang ke Australia. Pada 20 Maret, Timnas Indonesia akan terbang ke Sydney dan akan bermentas di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlepas dari hal itu, sahabat-sahabat Garuda, karena sangat pernyataan-pernyataan dan juga statement dari sosok BT yang selalu menarasikan bagaimana soal dari sepak bola Indonesia. Orang yang paling suka ngerti bola, orang yang paling suka nyinyir terhadap kepemimpinan siapapun dari pelatih dan juga kepemimpinan dari PSSI saat ini, rasanya sangat munafik sekali dan rasanya sangat naif sekali ketika supporter diminta untuk dewasa. Apakah dengan kemauan dia Timnas Indonesia segala macamnya dan bla bla blanya. Dan soal bagaimana apakah yang sudah dilakukan sosok Bung Toel dan segenap jajaran kroni-kroninya hingga Timnas Indonesia bisa terbang dan juga bermentas setinggi saat ini kan. Kenapa pada zaman dulu mereka tidak mengkritisi atau mereka hanya mencari data, hanya mencari soal bagaimana yang disukai. Bahkan mata mereka sudah ditutupi dengan beberapa yang sudah ini dan itu dan segala macamnya. Dan perlu kiranya sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai pemain ke-12, supporter yang memang sudah haus bagaimana Timnas Garuda Warrior itu bermentas di level yang lebih tinggi yaitu Piala Dunia, dengan harapan besarnya adalah kita sudah tunggu-tunggu. Mari kita jangan sampai merusak pikiran kita yang suci ini dengan harapan besarnya adalah dengan narasi beberapa pengamat yang suka cawe-cawe, beberapa pengamat yang suka omon-omon kan begitu. Jadi sosok Bung Toel dengan narasinya, dengan meminta supporter untuk dewasa, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Nyamel bahwa supporter tidak akan merealisasikan dengan narasi panas kecuali komentator-komentator yang selalu menarasikan dengan statementnya yang sangat kontroversi. Kan begitu kan? Tentunya sahabat-sahabat Garuda, mari kita bantah, mari kita patahkan narasi-narasi yang suka nyinyir, yang suka memecah belah saat ini ya. Oke lah, Coach Sintayong telah diberhentikan oleh PSSI. Oke lah, kita menerima dengan kepemimpinan saat ini. Pelatih baru Timnas Indonesia di level senior ini bersama Coach Patrick Kluivert dan juga 2 asistennya. Dan tanpa sadar mereka seorang komentator dan juga seorang yang paling ngerti bola, sosok Bung Toel dan juga segenap dari jajaran kroni-kroninya. Tanpa sadar mereka akan bersaing dengan yang namanya Alex Paxtor. Kalau kita ketahui bersama, Alex Paxtor di sini adalah sosok yang selain menjadi pelatih dari sebuah klub, ternyata Alex Paxtor adalah seorang pengamat sepak bola. Jadi mereka apakah akan berani membantah, berani untuk menarasikan, atau mereka tamat riwayatnya, atau mereka cawe-cawe sudah game over kan begitu. Oke sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham dan biar gak basa-basi, mari kita simak video yang satu ini. Dan mungkin ini harus disebarluaskan agar mereka yang suka cawe-cawe, yang suka menarasikan ini dan itu dan segala macam, kenapa sebagai seorang yang ngerti bola tidak membahas seperti sosok Bung yang berikut ini. Asisten Patrick Kluivert melakukan analisa pertandingan Timnas Indonesia. Spastur dan Denny Lanzat lewat media sosial mereka masing-masing mengunggah kegiatan saat melakukan analisa pertandingan Timnas Indonesia. Sontak, pecinta sepak bola Indonesia pun mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan oleh kedua asisten Patrick Kluivert tersebut. Di sisi lain, ada juga yang menentang apa yang dilakukan oleh mereka. Disebut-sebut ngapain harus caper, ngapain harus posting. Dan rekam jejak pelatih-pelatih yang ada di Timnas Indonesia, aku tidak mau menyebut nama, posting kegiatan saat melakukan analisa pertandingan yang akan dihadapi oleh
timnas Indonesia itu normal kok dilakukan di medsos. Nah, jadi hal tersebut tentu nggak perlu dijadikan sebuah polemik. Bagaimana di posisi sekarang, baik era pelatih manapun lah itu, kita dukung segala macam dinamikanya. Coba kita kesampingkan dulu. Oke, di video ini kita bakalan membahas bagaimana sih analisa itu mendukung setiap keputusan pelatih kepala di atas lapangan, dan di era sepak bola sekarang ini analisa sebelum pertandingan kemudian pada saat pertandingan itu memiliki peran yang sangat amat besar untuk merubah konstelasi di atas lapangan. Di sisi lain, Denny Lanzat ini asisten Patrick Kluivert, teman-teman, jika kita kulak-kulik juga memiliki pemahaman yang sangat amat luar biasa bagaimana mengartikulasikan sebuah komunikasi. Karena Denny Lanzat ya sebagai lulusan magister kepelatihan lah ya di Johan Cruyff Institute Studies, teman-teman, dan itu ya institusi pendidikan yang sangat amat luar biasa di dunia. Banyak pelatih-pelatih, banyak pihak-pihak terkenal lah ya masuk untuk menimba ilmu, dan secara garis besar tertanam itu mindset yang dimiliki Johan Cruyff. Nah, dari Belanda kan identitasnya jelas permainan total football filosofinya. Terlepas apakah itu berhasil, ya itu tadilah bagaimana keilmuan itu sangat amat kental dimiliki oleh Denny Lanzat dalam mengambil sebuah sikap, dalam mengambil sebuah tindakan. Alex Pastoor kan sudah kita ulas kemarin. Nah, jadi ya jika kita kulak-kulik memang luar biasa lah bagaimana kedua asisten dari Patrick Kluivert. Kita masuk pertama ke Alex Pastoor lah. For your information, ini ada cerita unik, teman-teman. Tahun 2023, ternyata aku pernah memposting video Alex Pastoor saat melakukan podcast dengan Frank Wormuth. Frank Wormuth merupakan konsultan pelatih timnas U17 yang di-hire oleh PSSI. Nah, jadi aku menonton memang sengaja podcast Frank Wormuth. Bagaimana filosofinya, bagaimana gagasannya, bagaimana taktikalnya, bagaimana prinsipnya, bla 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 bla. Kebetulan yang menjadi host, yang menjadi pewawancara yaitu Alex Pastoor. Dan ketika di posisi sekarang berbalikan nih, Alex Pastoor akhirnya lagi direkrut oleh PSSI. Kemarin kan Frank Wormuth, teman-teman. Ya, itulah hidup. Nggak bisa kita tebak, teman-teman. Kedepannya kita gimana? Kedepannya kita di mana, kedepannya kita ngapain, dan lain sebagainya. Yang bisa kita ambil pelajarannya, ya persiapkan diri, mau di bidang apapun lah itu, ketika kita sudah siap, ketika kita sudah matang, teman-teman, ada kesempatan itu datang, bisa kita optimalisasi semaksimal mungkin. Seperti Alex Pastoor ini. Alex Pastoor berhadapan dengan Frank Wormuth. Frank Wormuth datang ke Indonesia saat itu sebelum Alex Pastoor, kemudian sekarang Alex Pastoor yang datang ke Indonesia. Nah, kurang lebih circle-circle yang dimiliki lah ya, bagaimana PSSI meng-hire pihak B dari luar lah ya, itu kurang lebih circle-nya sama sih aku lihat ya, ataupun nggak asing lah antara satu circle dengan circle yang lain. Jika kita tanya Frank Wormuth, pasti dia tahu tuh Alex Pastoor, dan jika kita tanya Alex Pastoor, sebaliknya juga pasti dia tahu pihak-pihak yang kurang lebih lah yang direkrut oleh PSSI. Aku harap teman-teman sudah melihat lah ya beberapa ulasan kita soal Alex Pastoor yang identiknya dikatakan sebagai profesor. Kemarin sudah kita ulas, teman-teman. Di video ini aku ingin mempertebal bahwasanya analisa memang nggak menjadikan dan tidak memastikan tim yang kita latih itu ataupun tim yang tempat kita kerja itu akan bisa memenangkan pertandingan. Tetapi itu sebagai sebuah elemen penting untuk bisa membantu akselerasi apa yang bisa kita beri, tunjukkan di atas lapangan. Seperti Alex Pastoor, ia baru beberapa waktu diumumkan akan bergabung ke Timnas Indonesia. Lewat unggahannya dia melakukan analisa pertandingan Timnas Indonesia. Itu good point. Karena ini pengalaman aku, teman-teman. Aku ada bekerja sama dengan salah satu klub Liga 1 Indonesia. Bayangkan aja, satu pertandingan 90 menit itu harus kita tabulasi, kita elaborasi, teman-teman, 3-4 pertandingan menjadi video 7 menit.
Bayangkan aja, 90 menit satu pertandingan dikali 4 berapa, kemudian itu harus dijadikan 7 menit yang memang benar-benar terisi semua. Nah, artinya apa? Ketika kita menciptakan sebuah analisa, butuh yang namanya kejelian, butuh yang namanya detail-detail mikro untuk kita lihat. Kemudian itu kita bungkus menjadi sebuah kemasan analisa. Dan Alex Pastur memiliki akan hal tersebut, teman-teman. Dari rekam jejak terakhir inilah, ke belakangan ini. Kita nggak usah lihat yang jauh-jauh lah ya. Kita lihat rekam jejak ke belakangan ini sebagai analis di TV Belanda. Alex Pastur sangat amat detail, aku melihat. Dan secara penggunaan kata-kata, narasi, itu sangat amat mudah untuk kita pahami. Ya, silahkan lihat video shorts di kanal YouTube Temideski ini. Kan ada pembahasan taktikal yang coba kita ulas dari Alex Pastur. Di situ secara penjabaran sangat amat mudah untuk kita pahami dari Alex Pastur. Nah, ketika Alex Pastur memiliki profiling spesifikal sangat amat bagus, dia miliki masalah detail-detail sangat amat bagus. Nah, penting secara kapasitas pemain mampu nggak menerjemahkan yang diinginkan oleh Alex Pastur, Patrick Kluivert ataupun Denny Lanzat nantinya di timnas Indonesia. Karena teman-teman, formasi itu memang salah satu elemen untuk bisa menciptakan yang namanya penampilan yang baik di atas lapangan. Tetapi dinamika pemain di atas lapangan itu yang salah satu poin yang sangat amat krusial. Kenapa? Dinamika itulah yang akan membentuk misalnya tactical false winger, inverted fullback, bagaimana memanfaatkan ruang di antar lini, buat memanfaatkan situasional di koridor half space. Jika formasi 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, bla 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 bla, tetapi dinamika itu tidak mampu diterjemahkan oleh pemain di atas lapangan, maka sangat amat sulit untuk mengaplikasikannya. Dan itu kan terjadi teman-teman di AFF kemarin yang dialami oleh timnas Indonesia. Banyak momen kesulitan timnas Indonesia untuk melakukan yang namanya permainan open play, build up 1-2 sentuhan. Nah, bukan aku mengejek pemain-pemain tersebut, tetapi kita bicara kapasitas. Pemain kita kesulitan untuk menciptakan link up, untuk menciptakan permainan third man run, untuk menciptakan ya masuk ke lini pertahanan lewat koridor half space. Nah, itu pun kan ada andil masalah basic dasar dari pemain-pemain kita. Misalnya akurasi passing bobotnya belum kuat, belum pas. Melakukan short pass, melakukan medium pass belum begitu baik. Nah, ketika kita masih bicara dasarnya belum baik, maka sangat sulit menerjemahkan, mengaplikasikan taktikal ide-ide yang coba dimiliki oleh pelatih. Oleh karenanya, kita melihat di sepak bola Eropa, mereka tidak perlu kan lama-lama TC, gabung beberapa waktu, langsung menu yang disampaikan oleh pelatih itu taktikal. Bukan lagi masalah basic dasar. Nah, sedangkan kalau kita beberapa waktu yang lalu, basic dasar tetap menjadi menu, kemudian diiringi dengan taktikal. Nah, tentu, jika kita bicara profesionalnya sebuah sepak bola kan di Eropa yang menjadi rujukan. Dan itulah menjadi PR kita sekarang. Dan dengan kedatangan beberapa pemain diaspora, itulah salah satu cara kan untuk mengikis ketertinggalan kita, ketidakoptimalan kita dari masalah basic dasar. Nah, walaupun ada juga beberapa elemen secara artikulasi memainkan dinamika di atas lapangan dengan beberapa pemain diaspora kita, tetap mengalami kesulitan, tetapi sudah lebih baik lah ya dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, jadi poinnya jelas ya teman-teman, analisa itu sangat amat penting, profiling dari Alex Pastur ini sangat amat detail, itu sangat amat penting. Tinggal ujungnya lagi, pemain itu mampu nggak mengartikulasikan. Jika dari analisa yang dimiliki oleh Alex Pastur sangat presisi, itu sangat amat jelas, sekali lagi pemain agak bingung, agak sulit memahami mencernanya, ya itu akan sangat menjadi persoalan lah selanjutnya. Dan ketika Alex Pastur memiliki pemahaman yang sangat amat baik lah ya dari sisi analisa, kan harus dari sisi komunikasi baik itu dimiliki oleh pihak-pihak yang mendukung Alex Pastur. Nah, disitulah peran dari Denny Lanzat. Kita bicara satu item lah. Tadi sudah kita katakan Denny Lanzat ini merupakan lulusan di Johan Cruyff Institute Studies. Dan di situ Denny Lanzat mengambil magister pelatihan. Nah, ada moto yang sangat amat jelas di magister coaching.
dari Johan Cruyff Institute Studies tersebut. Kurang lebih seperti ini. Anda hanya dapat melatih orang lain jika Anda dapat melatih diri sendiri. Sekali lagi, Anda hanya dapat melatih orang lain jika Anda dapat melatih diri sendiri. Itu filosofi tempat Denny Lanzat belajar. Artinya apa? Ketika Denny Lanzat lulus, seyogyanya Denny Lanzat sudah dapat melatih diri dia sendiri. Ketika dia sudah bisa melatih diri dia sendiri untuk melatih orang-orang di dunia sepak bola, teman-teman, di atas kertas bisa tereksekusi. Dan dari tesis ataupun argumentasi yang dimunculkan oleh Denny Lanzat di tempat dia belajar tersebut, teman-teman, ia menekankan pentingnya bagaimana komunikasi kepada pemain. Saya seorang pelatih yang mencari hubungan dengan para pemain saya dengan baik. Saya pikir penting untuk mendukung mereka dalam perkembangan ide, perkembangan gagasan di atas lapangan. Sebagai pelatih, saya ingin pemain berani berbicara kepada saya tentang apapun. Ketika kita bicara formasi, dikatakan oleh Denny Lanzat lagi, ataupun taktikal, teman-teman, kita nggak bisa hanya memikirkan keinginan kita, tetapi pikirkan juga pemain yang kita miliki, kapasitas klub yang kita miliki, cocok nggak ini dengan gagasan kita. Nah, sekali lagi apa? Dibalut dengan komunikasi tadi. Bagaimana mencari hubungan yang baik dengan pemain. Nggak kaku lah ya. Nggak malah terlalu strike terhadap elemen A, elemen B, elemen C. Tetapi ada namanya adaptasi dari apa yang akan ditampilkan di atas lapangan. Nah, Alex Pastur presisi pemikirannya, analisanya, Denny Lanzat komunikasinya sangat amat baik dari sisi pendidikannya, teman-teman, kemudian didukung oleh PK, karismanya ataupun orang-orang Belanda kan melihat Patrick Kluivert nih, wah lah gitu. Nah, itu kan ya, jika dikemas ini harusnya di atas kertas memberikan sesuatu yang istimewa. Tetapi kita pun perlu mengingat di dunia sepak bola, teman-teman, meskipun bungkusannya oke, kemudian pemikirannya oke, wah, dan lain sebagainya, bisa saja tidak berhasil. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita adalah Garuda.